Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini ada satu topik menarik tentang seputar program homeschooling. Sebelumnya, sejauh mana sih kalian mengenal apa itu homeschooling? Baiklah, homeschooling itu sendiri adalah program pendidikan yang menjadikan rumah sebagai basis seorang George Holt. Adapun dia adalah pencetus program homeschooling ini untuk pertama kalinya sekitar akhir abad ke-20-an atau sekitar tahun 1960-an. Lalu bagaimana homeschooling itu sendiri di Indonesia? Di Indonesia sendiri homeschooling itu baru populer sekitar 2005. Sedikit berbicara tentang latar belakang homeschooling ini. Ketika ada satu orang tua yang memang ditanya apa sih yang melatar belakangi ayah bunda untuk memilih program homeschooling ini untuk anandanya, jawaban yang paling utama itu adalah waktu yang fleksibel. Bukan hanya saja waktu yang fleksibel, tetapi juga kurikulum yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat Ananda, dan juga jadwal yang bisa disesuaikan ataupun ya sesuai dengan waktu. Dan yang lebih penting adalah bisa menghindarkan Ananda dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang memang kurang baik saat ini. Lalu ketika saya bertanya, adakah kendala ataupun hambatan-hambatan yang dirasa ketika program ini dijalankan? Tentu saja mereka menjawab, ya tentu saja ada. Pertama, sanksi sosial. Karena kenapa ya anaknya tidak disekolahkan di luar? Kenapa sekolahnya di rumah? Pertama. Kedua, mereka harus benar-benar menguasai banyak ilmu. Mereka harus benar-benar belajar, harus benar-benar fokus, harus benar-benar bisa memberikan segala apa yang dibutuhkan Ananda saat ini. Dan tentu saja untuk Anandanya, mereka juga berpikir bahwa Ananda menjadi kurang bisa beradaptasi atau sosialisasinya menjadi kurang, karena memang hanya bertemu orang tua setiap hari. Kemudian bagaimana Islam memandang homeschooling itu sendiri? Pada awalnya memang pendidikan itu menjadi sepenuhnya itu adalah tanggung jawab orang tua, dan itu tersurat dalam Al-Quran. Jadi sebegitu relevannya pendidikan homeschooling ini dengan aturan Allah, aturan Al-Quran, bahwa memang pendidikan bagi Ananda itu merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan kebutuhan itu, maka orang tua menjadi lebih terpicu untuk bisa meningkatkan kualitas dinnya, dan tentu saja bisa mempererat hubungan antara keduanya, antara ayah dan ibu, yang dimana harus bisa bekerja sama dengan begitu baik untuk bisa menjadi tumpuan ataupun pengajar, pendidik, sekaligus mentor bagi anandanya yang memang memilih pelajaran di rumah atau pendidikan di rumah. Jadi sedikit mungkin bisa disimpulkan tujuan mereka memilih program homeschooling ini mungkin juga berkaitan dengan mereka itu ingin memberikan pendidikan yang memang kondusif bagi anak-anaknya. Dan sedikit mengutip hadis Rasul tentang anak ini, itu bahwa sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya saja orang tuanya lah yang menjadikan anak itu seorang yang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Baiklah, kiranya demikian sedikit membahas tentang apa itu homeschooling dan kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan ketika memang homeschooling ini menjadi pilihan, dan keutamaan dalam mendidik Ananda ini ternyata begitu menjadi perhatian.